Halo, balik lagi bersama Messi di sini. Oke, hari ini mau cari huruf di Indonesia. Kemarin bahasa, sekarang huruf di Indonesia. Oke, Wikipedia Aksara Nusantara. Cek ini ya. Hap, wow. Aksara Nusantara. Wikipedia.org. Aksara Nusantara merupakan ragam aksara atau tulisan tradisional yang digunakan di wilayah Nusantara. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada aksara-aksara Abugida, turunan Brahmi, yang digunakan oleh masyarakat pra-kemerdekaan. Pra-kemerdekaan. Berarti apakah setelah kemerdekaan aksara-aksara ini sudah tidak digunakan dan tidak dilestarikan atau seperti apa? Lanjut, sebagian besar aksara Nusantara masih diajarkan sebagai bagian dari muatan lokal di daerah masing-masing. Oh iya, masih. Namun dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Masih diajarkan dalam muatan lokal. Oke. Ini ada daftar isinya ya. Bla 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 bla. Ini lumayan panjang nih. Bukti tertua mengenai keberadaan aksara Nusantara yaitu berupa 7 buah yupa, tiang batu untuk menambatkan tali pengikat sapi. Mau naruh sapi juga harus batunya harus punya aksara yang bertuliskan prasasti mengenai upacara Waprakeswara yang diadakan oleh Mulawarman Raja Kutai di daerah Kalimantan Timur. Tulisan pada yupa-yupa tersebut menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan tinjauan pada bentuk huruf aksara Palawa pada yupa, para ahli menyimpulkan bahwa yupa-yupa tersebut dibuat pada sekitar abad keempat. Bla 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 bla. Oke. Ini macamnya. Wow. Gue tuh taunya tuh cuma Sanskerta doang. Oke, ini ya, aksara Palawa. Tuh begitu tuh. Ini bisa kita klik gak sih? Wow. Wow. Simbol. Lihat deh ini. Ini apa? Ini 8, 8 nih, 8. Wow, ada jejak kaki. Wow. Wow. Baik lagi. Prasasti Ngadoman dari 1371 Saka. 1449 Masehi. Aksara Kawi. Aksara Kawi. Oh. Beda ya, bener-bener beda tulisannya, cuy. Wow. Wow. Wow, bersejarah. Aksara Sunda kuno. Nah, gua kan dulu sekolah belajar bahasa Sunda muatan lokalnya. Belajar tuh huruf Sunda. Suruh belajar. Ya, tapi kagak ngerti sih, tetap bodoh gua. Wow, ini lebih lebih apa ya, lebih tegas. Yang aksara Sunda nih. Lebih gitu. Tegas, ada garis tegasnya ya. Ini aksara Sunda. Lupa gue juga bentuknya kayak apa. Lanjut aksara Bali. Aduh, ini kuning-kuning nih. Aksara Bali. Aduh, kagak kelihatan, kekecilan. Tapi dia kayak gitulah ya, lembut-lembut gitu. Ngeong gitu. Lanjut. Surat Batak. Surat Batak. Oh, tulisnya ke bawah. Ini beda lagi nih. Ya, dulu udah surat-suratan. Di kayu ini tebel banget. Tulisnya ke bawah nih tuh. Ini karakter yang sama nih. Ih, bacanya gimana ya? Mantap. Lihat yang lain. Aksara Jawa. Nah, kalau aksara Jawa mungkin masih masih apa ya? Karena mungkin penduduknya banyak, jadi mungkin ada beberapa yang tahu. Terus kan di UI itu ada jurusan sastra Jawa, gue nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak. Mungkin mereka juga belajar ini dan
dan dan mereka mencoba melestarikan, mungkin ya, gue nggak tahu ya kurikulum bahasa sastra Jawa tuh kayak apa. Emang ini tuh harus dilestarikan cuy, tuh lihat deh, kayak gini tulisannya. Sastra Jawa, aksara Jawa, Hat Lampung, naskah surat pantun cara Lampung dengan isi dwi aksara bersama abjad Jawi, kemungkinan ditulis di Bengkulu tahun 1812, koleksi British Library. 1812 tulisnya masih pakai aksara ini. 1812. Kita lihat. Oke, Lampung. Oh, bentar. Ini kiri sama kanan beda ya? Beda nggak sih? Ini kayak tulisan Arab. Tapi ini enggak kayak tulisan Arab. Ini kayak tulisan Arab nih. Aduh. Tuh, iya, ini kayak tulis apa ini artinya kesini gitu. Coba-coba. Oh, ini ada ininya nih. Inilah surat pantun cara Lampung, dialih pada bahasa Melayu, sama artinya pantun Lampung dengan pantun Melayu itu, supaya tuan-tuan maklum adanya. Ya gimana dah? Kagak maklum gue ini. Gimana sih? Iya ini yakin dah. Beda ini tulisannya nih kayak tulisan Arab. Lanjut, tadi Lampung, Hat Lampung, sekarang aksara Lontara. Aksara Lontara, akta pinjaman dari Kerajaan Bone tahun 1864, koleksi Tropen Museum. Aksara Lontara. Akte Madhat Zegel, susah. Oh, ininya sih tulisan Arab. Ininya nggak tahu. Nggak, tulisan nomor beda. Ya ini kayak ini nih, ini kan ada tulisan Arabnya nih. Ininya kagak cuy, ini kecil-kecil bener. Bacanya apa ya? Bacanya ini per karakter atau kayak ya huruf apa? Huruf Romawi, huruf Latin, oh iya gitulah. Sekarang aksara Makassar, kumpulan dokumen berbahasa dan beraksara Makassar antara abad 18 hingga 19 Masehi, koleksi British Library. Kenapa koleksinya British Library, Tropen Museum, British, Denver? Ini mana nih? Ini nggak ada nih British Library lagi. Gila, British Library yang koleksi kita ada nggak? Tapi emang ada sih kalau lu masuk ke perpustakaan nasional tuh, gue tahu ada di salah satu pojokannya itu mereka pasang beberapa aksara di Indonesia. Ada aksara Jawa kalau nggak salah, Sunda, sama apalagi gitu, gue lupa. Salah satu langkah yang baik sih dari pemerintah untuk paling nggak memperkenalkan aksara itu kepada orang-orang. Ya kalau gue udah pernah belajar bahasa Sunda kan waktu pas sekolah kan sebagai muatan lokal, dan memang diperkenalkan lah ada aksara Sunda. Cuma kalau apa enggak, ngerti atau enggak, kagak ngerti. Oke, ini tadi Makassar. Tulisannya kayak gini, gak begitu kelihatan sih. Itulah ya. Aksara Rencong, naskah syair perahu dari antar abad ke-18 hingga 19, koleksi British Library. Ini 1819, ini 1819, ini 18, ini 18, ini 18. Ini ini udah nih Ciratan 400 sampai 700, 14, 19. Banyak kan koleksi abad 18 ya. Walaupun ini si Ciratan gila nih bisa nemuin lagi. Ini ketahuan abad keempat. Cakep banget. Oke, aksara Rencong. Aksara Rencong kita lihat. Wow, ini tegas banget. Kayak gini. Shoot. Banyak garis-garis tegas. Kayak orang lari nih. Wah, keren. Cakep. Oke, lanjut ya. Akar paling tua dari aksara Nusantara adalah aksara Brahmi India yang berkembang menjadi aksara Palawa di Asia Selatan dan Tenggara antara abad ke-6 hingga 8. Palawa tadi nggak ada ya? Oh ini nih Palawa.
Tapi ini 4 sampai 7. Ini berkembangnya 6 sampai 8. Oke lah. Aksara Pallawa kemudian berkembang menjadi aksara Kawi yang digunakan sepanjang periode Hindu-Buddha Indonesia antara abad ke-8 hingga 15 dengan beberapa variasi dan turunan yang digunakan dalam lingkup daerah tertentu. Beberapa aksara dari periode tersebut meliputi aksara Pallawa, aksara Nagari, aksara Kawi, aksara Buddha, aksara Sunda kuno. Pada abad 21 direvitalisasi dan disederhanakan menjadi aksara Sunda baku. Weh, ini maksudnya dibakukan gitu, bahasanya sama kayak bahasa Indonesia, ada dibakukan. Ini ya, jadi ya ada Pallawa, Nagari, Kawi, Buddha, sama Sunda kuno. Lanjut, dalam perkembangannya aksara Kawi kemudian berevolusi menjadi aksara-aksara Nusantara, baik secara langsung atau melalui perantara yang belum teridentifikasi di berbagai daerah Indonesia. Jadi kita tuh akarnya tadi ya Brahmi jadi Kawi, kemudian turunlah ke banyak aksara ini. Perubahan dari aksara Kawi ini terjadi secara berangsur-angsur dan telah terjadi sejak abad 14 hingga 15. Nih, aksara yang berkembang di wilayah Sumatera Utara aksara Batak. Di Sumatera Selatan, Rejang, Rencong, Lampung. Gila, banyak banget. Sampai 3. Aksara yang berkembang di wilayah Jawa, Jawa sama Sunda baku. Aksara yang berkembang di Bali dan Lombok, aksara Bali. Di Sulawesi Selatan, Lontara dan Makassar, Ukiri, Jangang. Oke. Semua aksara Nusantara di atas memiliki konteks dan intensitas penggunaan yang bervariasi antar masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan. Oke. Ini kita cek ini yang menarik nih, langsung apa ya? Catch the attention. Coba kita lihat dulu sejarah. Ada pendapat sebelum hadir abjad Arab dan Latin sekarang, tulisan yang lazim dipergunakan di kawasan Asia Tenggara kecuali Vietnam dan sebagian kalangan penduduk Tiongkok Selatan diduga sebagian besar dari pengaruh India. Wah, gila. Berarti India tuh udah maju banget waktu itu. Begitupun halnya yang terjadi di Nusantara. Para sarjana pribumi dan asing hampir selalu mengajukan pendapat senada bahwa aksara di Nusantara hadir sejalan dengan berkembangnya unsur Hindu-Buddha dari India yang datang dan menetap, melangsungkan kehidupannya dengan menikahi penduduk setempat. Oke, ini panjang tenan. Kita lihat nih. Ada aksara Pallawa 6 sampai 8 Masehi. Ini Kawi itu ada sampai 1 2 3 4 5. 5 transisional tuh gimana nih? 15 sampai 17 transisional dari mana? Bersama tapi aksara daerah ini yang lebih besar ya. Oh, ini bukan karakter sih. Ya gini, Kak, kalau Kak tuh ini sama nih. Kawi ya. Ini kalau sekarang ya, ini tuh cuma beda font. Iya gak sih? Ini sama nih kan, kayak bentuk M, ini juga. Ya cuma beda font. Tapi sama-sama KW. Transisional. Oh, ini lebih terbuka. Bali, kaknya gini. Ini sama nih. Ini Jawa sama Bali hampir sama, cuy. Batak beda. Oh, Lampung begini. Lontara, gitu doang. Ini. Lanjut. Gak. Ini sama nih, ini semua sama nih. Wow. Ini beda dia M. Oh, gile. Ini beda. Bali, Jawa, Batak Karo, Lampung, Lontara sama Makassar. Nggak. Weh, ini sama nih. Sama. Ini nih yang udah beda. Ini ya gimana ya? Ya ini karena ini sebenarnya kan sama nih, ada sut gitu kan. Sut tapi dia tambahin sut. Ini beda, ini udah beda. Ini beda banget. Ini beda banget nih yang sebelah sini nih. Sebelah sini benar-benar beda nih. Aksara daerah. Sunda kagak ada nih, Sunda. Ca. Ini coba nih. Bisa jadi bahasa isyarat sama temen-temen lu. Tuh. Gila. Ja sekarang.
kayak bentuk E tapi ini kayak ulet ngut, kayak orang gemeter nulisnya gitu. Kalau ini ha ha ha. Nah ini sama kan tuh E semua tuh yang ini putus nih, ini jadi juga lebih kecil lagi tuh, ini beda banget nih, wuset wush kayak gitu. Nih kan hampir sama, ini cuma dipendekin nih, ini yang ini dipendekin jadi kayak gini fontnya, beda font. Weh, ini suka ada di gambar-gambar ini, gambar gunung, matahari sama ini nih burung. Aduh, ternyata itu aksara. Tak, sekarang wes sama ini udah agak beda. Ini sama nih. Bali sama Jawa. Ini nih beda banget nih, yang tegas-tegas nih. Tegas-tegas dan simple. Ya sama nih, sama ini udah agak beda ya, ini kayak gini ya. Ini kayak gini di bawah, ini setelahnya di atas. Ini kemudian aneh-aneh ini agak berbeda. Ini sama. Oh, ini juga beda. Ya, ini hampir sama nih. Pak. Hampir sama. Kita lihat lagi, Mbak. Oke, Mak. Oke. Apa ini? Ya. Wes. Huruf W. Kayak huruf W. Raus, panjang betul ini. Ini beda lagi nih. La. Wa. Sa. Ha. Oke, kita lihat ya apa aja. Ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Oke. Semuanya A. Yang ini yang bunyi I kagak ada ini. Kagak ada tuh. Gimana sih? Ka, ki, gak ada ki. Ku, ke, ko. Kagak ada. Semuanya A. Apa emang ngomongnya kayak gitu? Semuanya pakai A. Kagak ada E, kagak ada I, kagak ada U. Mungkin yang lain lagi aksaranya. Wih, menarik. Lanjut. Balik. Udah, ini panjang banget. Pada dasarnya, aksara yang berkembang di Nusantara secara visual, khususnya pada periode klasik, secara umum terdiri dari 33 dasar pengucapan. Sebagai berikut di bawah. Tuh ada tuh. Pendek panjang. Velar, laringal, gutural. A-nya ada apa nih? Ada sesuatu di atasnya. Labial, U gini. Palatal, I begini. Lingual atau domal, R begini. Dental, ya tapi kita tidak tahu ya bagaimana cara membacanya. Oke lah, semua panjang. Ai, au, atau eu. Vokal perubahan, visagra, anus, farabial. Sahabat, konsonan dasar pengucapan. Kan ada k, h, g, g, eng, c, 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 h, nye, sahabat. Susah. Nih, coba ya. Nih. Oke. Perbedaan tersebut tampak seperti yang kemudian berkembang pada aksara Jawa, tengahan atau baru terdiri 20 aksara. Hono, coroko. Oh. Hana, caraka, data, sawala, pada jayanya, maga, batanga. Kemudian aksara Sunda yang kerap disebut cacarakan dengan bunyi yang hampir sama terdiri dari 18 aksara. Hana, caraka, data, sawala, pajayanya, maga, banga. Oke, mau baca ini. Kuatnya ciri pribumi yang menjadi ciri aksara di Nusantara adalah untuk mengatasi kesulitan tatkala penyelesaian sistem fonetik bunyi. Bahasa-bahasa Nusantara dalam mengalih aksarakan bunyi pepet, pepat, dan hiatus, bunyi peralihan di antara dua monoftong berdampingan dan membentuk dua suku berurutan tanpa jeda atau konsonan seperti sia, sya, sya, dua. Oke. Media dan alat penulisan. Nih. Digores atau dipahat pada berbagai media keras seperti batu, logam, emas, perunggu, tembaga, kayu. Waduh, emas, perunggu, ditulis-tulis, coret-coret, dimarahin ntar sama emak ini mah.
Coba diinvestasikan baik untuk masa depan. Ya tapi lebih berharga ini ya ilmu ya. Wes. Nah, ada silsilahnya. Seperti yang tadi ya sudah disampaikan di awal bahwa akarnya adalah aksara Brahmi. Kemudian ada dua, India Utara sama India Selatan. India Utara Pranagari sama Nagari. India Selatan ada Palawa, Kawi. Oh, berarti kita dari India Selatan, Palawa, Kawi. Kemudian adalah lagi Sunda Kuno, Buddha, Jawa, Bali, Pro Sumatera. Kalau si Sunda Kuno ada lagi tadi Sunda Baku ya. Sunda Baku, Proto Sumatera, Batak, Kaganga, Lontara, Makassar. Aksara lain yang digunakan di Nusantara ada alfabet Latin, ejaan Van Ophuijsen, ejaan apa nih? Ejaan Suwandi, dan juga EYD. Ini gue juga bertahu nih, ada ejaan begini. Apa yang salah satu yang ini kali ya, yang apa? Yang Soeharto gitu kali ya. Mungkin gak tahu. Aksara Hangul Cia. Tapi kita penasaran nih, kita balik lagi deh. Apa nih ini bisa kita lihat di sini. Ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Iya benar nih. Kebudayaan dan masyarakat. Jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh masyarakat Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin. Iya nih, majalah bulanan berdasar kebangsaan. Oh, ini yang benar ya. Berarti itu ejaan Ophuijsen. Kalau Suwandi, ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Hah? Kalau EYD kan udah baku. Oke. Kalau EYD, ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 72 sampai 2015. Ejaan ini sekarang kagak emang. Sekarang 2021. Oke, ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Oh, oke. Aksara Hangul Cia. Aksara Hangul Cia. Cia apa Anda? Oh, bahasa Buton Selatan. Ditutur sekitar kota Bau-Bau Selatan, Pulau Buton, terletak di tenggara Pulau Sulawesi di Indonesia. Tulisannya tulisan Hangul. Wah, gila. Ternyata tuh apa, masuknya budaya Korea sudah lama ya. Aksara Arab. Nah, mungkin ini banyak sih yang pakai Tamil, aksara Hanzi atau Tionghoa. Udah habis nih daftar pustaka. Gila banyak banget. Cakep. Udah. So, udah itu aja. Sampai di sini dulu. Bye.